Kalau misalnya teman-teman mengikuti film-film saya, Bang Arswendi ini adalah maskot dari film-film saya. Sejak kala beliau selalu ada di film-film yang kami produksi. Kalau di kala sebagai menteri, kalau di Pitu Telarang sebagai mungkin manusia mungkin hantu. Dan ketika tadi saya bilang Bang Arswendi ini adalah maskot dari film-film saya, ada yang protes di ujung sana, Fahri Albar. Berbeda, karena kan sebutnya lagi bukan maskot tapi ada something else. Dan sekarang berperan di Siksa Kubur sebagai salah satu penghuni panti jompo. Nah, apa? Saya ingin bertanya, Bang Arswendi ini adalah idola saya sejak zaman dulu. Bahkan sejak saya kecil saya menonton film-film Indonesia, saya adalah fans dari film Indonesia. Salah satunya yang paling berkesan saudaranya Abbas Saku. Dan film yang ada Bang Arswendi-nya adalah Semua Karena Jinah ya? Iya. Semua Karena Jinah. Nah, Bang Arswendi ini adalah satu dari sedikit aktor Indonesia yang sampai sekarang masih relevan, masih bertahan berkarir di perfilman Indonesia. Saya ingin bertanya, Bang Wendy, refleksi dari industri film Indonesia pada zaman dahulu, terutama ketika Bang Wendy pertama kali memulai karir, dibandingkan sekarang seperti apa? Apakah kita mengalami kemajuan? Apakah kita mengalami ketidakmajuan? Silakan. Iya, pertama saya minta maaf karena kacamata ini bukan buat operasi katarak gratis, jadi belum boleh kena sinar terlalu tajam. Menjawab Joko, tapi sebelumnya saya mau muji Joko dulu, boleh nggak ya? Ya. Saya menganggap sampai hari ini saya menganggap Joko itu adalah filmmaker yang sesungguhnya. Kenapa? Dia mendesain seluruhnya dari A sampai Z, ya. Jadi dari skenario sampai hal ini pun ya, press conference segala macam didesain sampai jadi MC. Jadi dia supaya hemat itu sebenarnya. Ya, dalam film saya sudah cukup lama bermain dari beberapa generasi. Di sini juga ada Mbak Nini yang lebih dulu, ada Christine, ada Mas Slamet. Tapi waktu itu saya hanya jadi pemain-pemain biasa saja, ya, pemain-pemain nanggung. Nah, terus pengalaman saya bermain, saya menganggap zaman sekarang ini semakin banyak kemajuan di semua aspek film, baik itu pemeranan, ya, sutradaraan, ya, apalagi teknologi, semuanya banyak mengalami kemajuan dan saya berusaha keras untuk mengadaptasinya dan saya coba terjemahkan pengalaman saya yang terus-menerus itu di dalam film Siksa Kubur. Saya mendapat kesan atau pemeranan yang baru, cara bermain yang baru. Jadi saya harus terus-menerus memperbarui cara bermain saya, ya, cara berakting saya, ya. Dalam Siksa Kubur ini saya baru mendapatkan satu peran yang bisa memuntahkan ya, semua yang ada di dalam jiwa raga saya, karena saya jarang dan mungkin belum pernah mendapatkan peran seperti ini dan yang digenjot oleh Joko, ya, digenjot Joko untuk harus berani memuntahkan ini di usia yang seperti ini dan di stamina yang sebetulnya sudah mulai menurun. Tapi ini jadi tantangan saya untuk saya mempersiapkan jiwa raga saya, karena satu-satunya alat aktor adalah jiwanya sendiri, jiwa raganya, ya, tubuhnya sendiri. Itu adalah yang harus dipelihara oleh aktor, terutama aktor-aktor muda sekarang. Saya baru memeliharanya setelah umur 40 tahun, jadi jangan nunggu 40 tahun lagi ya, kamu memelihara tubuhmu, ya. Kadang-kadang kan aktor itu lupa, dia begitu selesai syuting dia kemana lagi, padahal tubuhnya alat itu perlu diistirahatkan. Terima kasih. Terima kasih Bang Wendy. Terima kasih. Banyak yang tidak tahu bahwa orang yang paling yang pertama kali mencemplungkan saya ke dunia penyutradaraan film itu adalah seseorang yang ada di sini, yaitu Ibu Yayang Sinur. Pertama kali saya diberikan kesempatan untuk mendirect sebuah film oleh Ibu Yayang Sinur. Ibu Yayang sebagai seseorang yang juga sudah berkarya baik sebagai sutradara dan sebagai aktor, ya. Ini unik sekali karena Ibu Yayang juga seorang sutradara, pernah menyutradarai beberapa film, mencatat skrip. Berarti insight dari Ibu Yayang
sebagai pekerja film dari zaman dulu tuh apa yang berbeda dengan sekarang? Ya, yang berbeda dan kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja seperti Wendy tadi bilang, kemajuannya besar sekali. Maksudnya perubahan dari perfilman dulu sampai sekarang itu besar sekali, banyak sekali. Tapi kalau saya melihatnya kadang-kadang film-film sekarang beberapa itu besoknya udah nggak ada, ya udah nggak ada. Tapi kalau filmnya Joko, saya bukannya mau muji, itu selalu melekat. Film-filmnya dia melekat. Yang serem kayak, yang nggak serem kayak. Tapi yang paling saya sukai adalah bahwa akhirnya saya diajak main. Ya itu paling penting. Dan aduh, pakai jilbab lagi. Saya ada kepanasan, tapi terima kasih Joko, saya masih dianggap sebagai pemain yang bisa. Jadi terakhir kali saya bekerja sama dengan Ibu Yayang itu tahun 2005 dalam film Janji Joni ya Bu ya. Terus saya mencoba untuk pengen bekerja sama Ibu Yayang, udah lama banget, cuman mencari karakter yang pas. Ibu Yayang itu orangnya gampang panas, jadi karena dia mungkin besar di Eropa ya Bu, jadi kalau panas kurang nyaman. Dan saya punya peran yang paling cocok untuk Bu Yayang, yaitu yang seperti teman-teman lihat sebagai ustazah. Ya Bu ya, cocok sekali dengan Ibu. Saya mesti cerita kenapa tadi Joko bilang bahwa dia terjun gara-gara saya. Ya. Jadi saya itu dikasih proyek oleh, saya lupa itu, United in Diversity, untuk bikin film tentang perbedaan agama tentu saja. Terus saya tahu bahwa Joko tuh bikin skenario itu bagus sekali. Saya kenal dia pertama kali di Arisan. Lalu saya bilang sama dia, Jok, tolong bikin deh ini skripnya kayak apa. Oke, jadi ketika kami ketemu, dia kasih tahu begini, nanti begini. Jadi lu aja dia yang minta darah aja. Jadi gitulah mulainya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Salah satu idola saya di perfilman Indonesia, terutama di dunia aktoran, adalah Reza Rahadian. Saya kenal Reza sebagai seorang yang punya craftsmanship yang sangat tinggi, dan tentunya yang punya craftsmanship banyak. Tapi Reza adalah salah satu dari aktor yang saya berkali-kali mengatakan ini, bahwa setiap kali Reza muncul di perfilman Indonesia di sebuah film patut kita syukuri, karena dia memberikan karakter yang sangat kuat dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan di perfilman Indonesia. Reza selama bikin film sudah dari tahun 2000 berapa? Kalau film pertama 2007 Pak. 2007. Apa yang berbeda ketika mempersiapkan Sisa Kubur? Yang berbeda ya, tentu semakin dengan perjalanan film, karena sebenarnya saya juga tidak menempuh jalur pendidikan formal untuk menjadi seorang aktor gitu ya, baru mungkin 7 tahun ke belakang gitu mengambil special course gitu untuk aktoran gitu. Tapi belajar dari satu film ke film lain sampai dengan di Siksa Kubur, akhirnya ada satu hal yang sudah lama saya ingin lakukan dan tidak bisa di semua film. Apa yang coba saya lakukan bersama Bang Joko tentunya sebagai sutradara di Siksa Kubur, menghadapi karakter Adil ini selalu bisa diaplikasikan di semua film gitu, karena kadang-kadang ada ruang-ruang yang membatasi hal itu. Tapi senang sekali memiliki seorang partner, collaborator, director seperti Bang Joko yang memberikan ruang untuk berdiskusi. Jadi sebenarnya ya diuntungkan, karena apa yang coba saya propose diterima gitu ya sama Bang Joko. Sedikit banyak soal bagaimana kira-kira Adil, karena Bang Joko udah menulis karakter itu secara lengkap, sebenarnya udah sangat amat clear. Saya hanya ingin mencari tahu kira-kira membawakannya seperti apa gitu. Ya udah sih sebenarnya gitu Bang. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman semua. Setiap kali mencoba untuk membuat film, saya berusaha untuk menggabungkan antara aktor yang senior yang sudah lama dan sering bekerja di film Indonesia, digabungkan dengan talenta-talenta baru. Dan salah satu talenta baru yang nanti teman-teman lihat, bahkan mungkin sudah lihat di trailernya, sebuah performance yang luar biasa. Dia baru main di, ini yang pertama kali jadi peran utama atau yang kedua ya? Faradina Mufti.
persiapannya gimana, Farah? Persiapannya, kalau memang tadi ya Reza udah bilang, memang kalau main film sama abang itu aktor tuh memang dimanjakan gitu. Ya semuanya udah dijabarin dengan baik, bahkan background karakter satu pemain dan pemain lainnya tuh udah dijelaskan dengan baik. Jadi ya sebenarnya justru itu menurut aku berat untuk aktornya. Apa yang harus kita gali dari itu lebih dalam lagi. Kalau misalkan kita cuma terima doang kan ya udah enak aja ya. Tapi bagaimana cara kita mendeliver karakter itu agar ya bisa nyampe sesuai dengan apa yang diprediksi dan diinginkan oleh sang sutradaranya itu sih. Terima kasih. Teman-teman, di antara jajaran para pemain Sisa Kubur ada penampilan yang spesial dari seorang, ya bukan aktor, mungkin ini adalah film pertamanya. Memang film pertama, bukan mungkin ya. Dia sebenarnya adalah seorang pegiat advertising dan public speaking, dan dia adalah salah satu author yang paling dia adalah Henry Manampiri. Henry, Ya. bisa cerita dong bagaimana berbeda cara kerjanya dengan cara kerja lo biasa? Oke, makasih. Ya ini pengalaman baru banget karena profesi saya sebenarnya penulis buku. Jadi ketika diajak sama Bang Joko gitu ya, ikutan yuk main. Hah? Ya udah deh gitu, saya nekat aja gitu. Dan kaget juga karena pertama kali main langsung di sebuah project yang star-studded banget gitu, bikin jiper ngeliat bintang-bintangnya, buset ini A-lister semua. Tapi saya bersyukur banget pengalaman ini dan apa ya, kamu bikin saya panik, Jok. Jadi saya baru tahu kalau Joko ini suka jebakan Batman gitu kalau penyutradaraan. Saya udah dikasih skrip, udah saya hafalin nih berhari-hari line saya sampai di take tiba-tiba diganti gitu. Dan itu sempat bikin saya keringat dingin juga, apalagi saya nggak ada pengalaman. Jadi itu pengalaman baru buat saya yang biasanya control freak sebagai penulis, dipaksa untuk improv. Makasih loh, Jo. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Tia Hasibuan, partner saya, our producer. Kenapa memilih Siksa Kubur sebagai film pertama kita dan kenapa bilang iya waktu kita propose mau bikin Siksa Kubur, Tia? Siapa yang bisa nolak kan? Bisa. Permintaan Joko Anwar. Nah tapi ini mau serius note, sebenarnya tadi udah disebutkan sama Bang Joko tentang visi dan misi dari Kamenzi Pictures. Jadi memang film Siksa Kubur ini memang sejalan dengan tipe-tipe film yang ingin kami kerjakan ke depannya di Kamenzi Pictures. Salah satunya adalah dengan penceritaannya yang unik, bercerita tentang sebuah tema atau sebuah topik yang universal tapi diceritakan dari sudut pandang atau perspektif yang spesifik. Seperti di film Siksa Kubur ini kan filmnya bercerita tentang keimanan, tentang kehidupan nanti di alam kubur, dan diceritakan dari perspektif agama Islam yang sebenarnya untuk saya pribadi dari saya kecil sampai detik ini itu selalu ada di kepala saya, hal-hal yang berhubungan dengan siksa kubur dan tentang keimanan. Jadi menurut saya ini memang penting untuk diceritakan ke orang lain. Itu salah satu alasannya. Yang kedua juga setelah ngobrol panjang sama Bang Joko, saya dengar visi dan misinya dia untuk film ini. Saya melihat kalau di film ini akan ada kualitas teknis yang tinggi. Ini juga salah satu yang sangat-sangat kami jaga bersama teman-teman yang lain di Kamenzi Pictures. Dan apalagi ketika kita mau membuat film ini, kita mendapatkan dukungan dari, kalian bisa lihat sendiri talenta-talenta yang terbaik yang ada di tanah air. Jadi ya, why not, let's do it. Yes, terima kasih Tia. Kalau teman-teman lihat di depan sinopsis dari Siksa Kubur jelas sekali. Setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama. Saat itu tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa. Orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Namun, tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya. Konsekuensi apa yang akan Sita alami harus kita saksikan di Siksa Kubur. Dan siapa orang yang paling berdosa di dalam film kita, dalam film Siksa Kubur? Itu juga adalah ketika kita nanti menonton film Siksa Kubur. Saya selalu bekerja dengan seseorang yang bukan saja dari skill dia luar biasa,
Tapi segala sesuatu yang dilakukan untuk bercerita. Tidak untuk gaya-gayaan, tapi untuk